Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosmaita Kusumaningrum dengan nomor NIM B11 2021 06861. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya di UMKM Danisasnek yang berada di Gayam Sari, Semarang. Penelitian saya meliputi tentang metode inventory EOQ, metode inventory POQ, dan metode assignment atau metode penugasan. Pada video ini, sebagai penunjang tugas saya dalam mata kuliah Praktikum Manajemen Operasional dengan dosen pengampu Bapak Imam Nuryanto, SEMM. Pada materi kali ini, saya akan membahas 4 topik, yaitu yang pertama ada tentang UMKM, yang kedua tentang metode inventory EOQ atau Economic Order Quantity, yang ketiga ada tentang metode inventory POQ atau Production Order Quantity, dan yang terakhir atau yang keempat mengenai tentang metode assignment atau metode penugasan. Pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang UMKM. UMKM sendiri adalah usaha mikro kecil dan menengah, adalah usaha yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. Danisasnek merupakan usaha UMKM yang bergerak di bidang food and beverage, di mana menjual beraneka ragam cemilan atau makanan ringan. Usaha cemilan cukup menjanjikan karena tidak perlu adanya pengolahan makanan secara langsung dan tidak perlu tempat luas untuk memproses dan memasak makanan tersebut. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua, yaitu mengenai metode inventory EOQ atau Economic Order Quantity. Dalam metode Economic Order Quantity, saya mengambil ada sekitar 3 teori dari beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut Sukamdio tahun 2004, di mana persediaan harus ideal. Karena itu, cara pembelian barang tersebut juga harus benar. Benar yang dimaksud adalah berarti paling ekonomis. Adapun secara sederhana, hal tersebut dapat diketahui dengan berdasarkan rumus jumlah pemesanan ekonomis atau Economic Order Quantity yang bisa disebut dengan EOQ. Yang kedua, menurut Prawiro Setono tahun 2005, jumlah persediaan tidak dalam jumlah terlalu banyak dan terlalu sedikit, karena keduanya mengandung resiko. Maksudnya adalah jumlah pesanan mempengaruhi jumlah persediaan. Hal tersebut berarti persediaan yang ekonomis terjadi apabila jumlah pesanan yang dilakukan akan secara ekonomis atau Economic Order Quantity atau yang biasa disebut dengan EOQ. Teori yang ketiga menurut Heiser and Render tahun 2011, Economic Order Quantity atau yang bisa disebut EOQ adalah salah satu teknik pengendalian persediaan paling tua dan terkenal secara luas. Metode pengendalian persediaan ini menjawab 2 pertanyaan penting, yaitu kapan harus memesan dan berapa banyak harus memesan. Dalam observasi saya yang saya lakukan di UMKM Danisasnek, saya mendapatkan data-data mengenai pembahasan saya yang menggunakan metode EOQ atau Economic Order Quantity. Yang pertama ada D atau permintaan akan suatu produk. Di Danisasnek terdapat 75 permintaan produk di setiap harinya, di mana 75 itu dikalikan oleh jumlah hari kerjanya atau DY, yaitu 300 hari kerja, di mana permintaan akan suatu produknya itu sebesar 22.500 per tahunnya. Lalu untuk H atau biaya penyimpanannya di Danisasnek sebesar Rp88 per produknya. S atau biaya pemesanannya sebesar 6 juta untuk sekali pemesanan, dan L waktu pengiriman Danisasnek selama 3 hari. Untuk perhitungan dengan metode EOQ atau Economic Order Quantity, yang pertama kita harus mencari rumus EOQ atau kuantitas pesanan ekonomis, di mana rumusnya akar 2 kali S kali D dibagi H, di mana yang dapatkan dari data-data tersebut yaitu akar 2 kali 6 juta dikali 22.500 dibagi 88 dengan jumlah atau hasil sebesar 55.391 unit. Untuk cara yang kedua, kita harus mencari rumus ROP atau titik pesan kembali dengan rumus D kecil sama dengan D besar per DY, yaitu didapatkan dari data-data tersebut 22.500 dibagi 300 besar D-nya yaitu 75 unit, maka ROP sama dengan D kali L sebesar 225 unit. Untuk cara selanjutnya, kita harus mencari rumus TC atau biaya total, di mana biaya total tersebut terdiri dari ASC dan AHC.
Yang pertama, kita harus mencari dulu AST dengan rumus S kali D dibagi Q atau kuantitas pesanan ekonomis yang tadi. Dengan data-data yang sudah kita tadi ketahui, yaitu 6 juta dikali 22.500 dibagi 55.391,170941 dengan hasil 2.437.212. Selanjutnya kita mencari AHC-nya, yaitu dengan rumus H kali Q bagi 2. 88 dikali 55.391 dibagi 2 dengan hasil 2.437.212. Dari hasil yang sudah didapat, dapat diketahui AST dan AHC memiliki hasil yang sama, yaitu 2.437.212. Selanjutnya, maka rumus TC-nya yaitu AST ditambah AHC dengan total cost atau biaya totalnya sebesar Rp4.874.423. Dari perhitungan yang saya lakukan dalam aplikasi POM QM Windows 4 menghasilkan hasil yang sama dengan perhitungan manual saya, yaitu tadi ada demand rate-nya atau D-nya sebanyak 22.500 per tahun. Lalu ada daily demand rate-nya yaitu 75. Lalu ada optimal order quantity-nya sebesar 55.391. Lalu ada average inventory-nya sebesar 27.695. Lalu ada orders per period-nya yaitu 0,41. Lalu ada annual setting cost dan annual holding cost yang disebut dengan AST dan AHC sebesar 2.437.212. Lalu ada total cost-nya yaitu sebesar 4.874.423 dengan reorder point-nya sebesar 225 unit. Dalam grafik yang ada dalam POM QM, sumbu X melambangkan kuantitas, sumbu Y melambangkan biaya atau cost. Lalu ada grafik yang seperti ini, itu ada holding cost, di mana semakin banyak kuantitasnya, maka biaya yang diperlukan semakin banyak. Lalu ada grafik setup cost, merupakan pesanan atau kuantitas semakin besar, maka biaya semakin mengecil. Di mana ada total cost, yaitu posisinya pada pertemuan holding cost dan setup cost, di mana titik tersebut titik paling minimum atau titik optimal, sehingga nanti akan menghasilkan EOQ atau Economic Order Quantity sebesar 55.391. Kesimpulan yang didapatkan dari perhitungan metode EOQ atau Economic Order Quantity yaitu kuantitas pemesanan ekonomis pada UMKM Danisa Snack sebesar 55.391 unit atau produk, di mana hal itu merupakan jumlah pembelian yang paling ekonomis. Lalu ada dari jumlah permintaan konsumen per hari dan estimasi pengiriman produk di atas mengenai perhitungan metode EOQ, maka titik pemesanan kembali yang didapatkan sebesar 225 unit atau produk. Dengan metode EOQ yang telah diperhitungkan di dalam UMKM Danisa Snack dapat mengeluarkan total biaya yang paling minimum Rp4.874.423. Selanjutnya pada pembahasan yang ketiga mengenai metode inventory POQ atau Production Order Quantity. Inventory POQ atau Production Order Quantity, saya mengambil 3 teori dari beberapa ahli, di mana teori yang pertama dikutip dari Sikit 2016. Metode POQ adalah salah satu metode pengendalian persediaan, di mana kebutuhan komponen-komponen dipenuhi dengan menentukan periode permintaan yang harus dipenuhi, atau tidak termasuk permintaan nol untuk setiap kali pesanan. Untuk teori yang kedua dikutip dari Ramdan 2019, metode POQ digunakan karena merupakan salah satu metode dalam pengendalian persediaan yang bertujuan menghemat total biaya persediaan atau total inventory cost dengan menekankan pada efektivitas frekuensi pemesanan agar lebih terpola. Teori yang ketiga, menurut C. Heiser and Barry Render, model kuantitas pesanan produksi sesuai untuk lingkungan produksi yang berguna saat persediaan menumpuk secara berkelanjutan selama waktu tertentu dan saat asumsi kuantitas pesanan produksi berlaku.
Menurut hasil observasi saya di dalam UMKM Danisa Snack, didapatkan data-data untuk menghitung dengan metode POQ atau Production Order Quantity, di mana D merupakan permintaan akan suatu produknya, yaitu 75 produk per hari, di mana ada DY atau hari kerja per tahunnya, yaitu sebanyak 300 hari kerja, maka permintaan akan suatu produknya sebanyak 22.500 per tahun. Lalu ada H atau biaya penyimpanan sebesar Rp88 per produk. Lalu ada S atau biaya pemesanan sebesar 6 juta per sekali pesanan. Lalu ada P atau tingkat produksi harian, yaitu sebanyak 150 produk. Lalu ada D permintaan harian, yaitu tadi 75 produk per hari. Untuk cara menggunakan metode POQ, yang pertama ada rumus POQ atau kuantitas produksi optimal, di mana akar 2 kali S kali D dibagi H kurung buka 1 dikurangi D bagi P, di mana menghasilkan 78.334 unit. Lalu ada rumus Imax-nya atau persediaan maksimal dengan rumus Q kurung buka 1 dikurangi D per P, dengan hasil 39.167,47 unit. Cara selanjutnya yaitu mengenai rumus AI atau persediaan rata-rata dengan rumus Imax dibagi 2, yaitu dengan hasil 19.583,74 unit. Selanjutnya ada rumus PPP atau proses produksi per tahun, yaitu D dibagi Q, yaitu sebesar 0,29. Selanjutnya yaitu mencari rumus ASC dan AHC, di mana ASC merupakan biaya pesan per tahun dengan hasil 1.723.369. Lalu ada rumus AHC-nya dengan hasil 1.723.369. Selanjutnya kita akan mencari TC atau total cost, merupakan biaya total. Tadi sudah diketahui ASC dan AHC-nya sebesar 1.723.368 ditambah 1.723.368 dengan hasil 3.446.738. Dengan perhitungan dengan aplikasi POMQM Windows 4, didapatkan hasil yang sama seperti perhitungan manual saya, yaitu tadi ada demand rate-nya, yaitu sebesar 22.500, lalu ada optimal production quantity-nya, yaitu sebesar 78.334, lalu ada average inventory-nya, yaitu sebesar 19.583, yaitu terus lanjut ada maksimum inventory levelnya atau IMAX-nya sebesar 39.167. Lalu ada production tons per period yaitu 0,29. Lalu ada annual setup cost dan annual holding cost yang disebut ASC dan AHC sebesar 1.723.369. Lalu ada total cost-nya sebesar 3.446.738. Dalam grafik dalam perhitungan POMQM, sumbu X melambangkan kuantitas, sumbu Y melambangkan biaya atau cost, lalu ada holding cost di mana semakin banyak kuantitas, maka biaya yang diperlukan semakin banyak. Selanjutnya ada setup cost di mana pesanan atau kuantitas semakin besar, maka biaya semakin mengecil. Selanjutnya ada total cost, di mana posisinya pada pertemuan holding cost dan setup cost, di mana titik tersebut titik paling optimal sehingga nanti akan menghasilkan POQ atau Production Order Quantity sebesar kuantitinya ada 78.334 dan cost-nya sebesar 3.446.738. Kesimpulan yang didapatkan dari perhitungan dengan metode POQ atau Production Order Quantity, yaitu dalam perhitungan dengan metode POQ didapatkan kuantitas pesanan produksi pada UMKM Danisa Snack sebesar 78.335 unit, di mana hal itu merupakan jumlah produksi yang paling optimal. Dengan metode POQ yang telah diperhitungkan untuk UMKM Danisa Snack dapat mengeluarkan total biaya untuk mengoptimalkan produksinya sebesar Rp3.446.738. Pembahasan selanjutnya mengenai metode assignment atau penugasan di dalam UMKM Danisa Snack. Dalam metode assignment, saya mengambil 3 teori dari beberapa ahli. Yang pertama ada dikutip dari Satria Juliawan dan
Mawiguna dan Antara Kesiman tahun 2015. Metode penugasan adalah metode yang digunakan untuk mengalokasikan tugas atau penugasan secara optimal sehingga didapatkan keuntungan yang maksimal. Dikutip dari Imam Nuryanto tahun 2022, tujuan penjadwalan adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang sedemikian rupa sehingga tujuan dapat dicapai. Lalu dari yang ketiga atau teori yang ketiga dikutip dari Selvianti tahun 2005, tujuan penugasan ialah untuk mengatur pelaksanaan setiap pekerjaan atau tugas bagi setiap kegiatan di mana setiap kegiatan hanya dilaksanakan satu karyawan saja. Dari observasi yang saya lakukan di UMKM dan Sasnek, didapatkan data-data mengenai penugasan di setiap karyawannya, yaitu terdapat 4 karyawan yang bernama Bella, Dila, Ide, dan Novi, di mana juga terdapat 4 kegiatan atau 4 penugasan, yaitu penyortiran barang datang, pengemasan, menyiapkan pesanan toko, dan menyiapkan pesanan secara online. Di mana owner dari Denisa Snack memberi skor yaitu sebesar 10-100 kepada masing-masing karyawannya. Di mana Bella, karyawan Bella, di dalam penyortiran barang datang mendapatkan skor 80, di dalam pengemasan mendapatkan skor 78, di dalam menyiapkan pesanan toko mendapatkan skor 72, dan menyiapkan pesanan online mendapatkan skor 85. Selanjutnya, pada karyawan Dila, dalam penyortiran barang datang mendapatkan skor 89, dalam pengemasan mendapatkan skor 95, dalam menyiapkan pesanan toko mendapatkan skor 90, lalu untuk menyiapkan pesanan online mendapatkan skor 80. Selanjutnya, pada karyawan yang bernama Ida, dalam penyortiran barang datang mendapatkan skor 65, pengemasan mendapatkan skor 78, menyiapkan pesanan toko mendapatkan skor 68, dan menyiapkan pesanan online mendapatkan skor 55. Untuk karyawan selanjutnya, yaitu Novi, penyortiran barang datang mendapatkan skor 88, dalam pengemasan mendapatkan skor 68, dalam menyiapkan pesanan toko mendapatkan skor 72, dan menyiapkan pesanan online mendapatkan skor 65. Dalam perhitungan manual dengan metode assignment, langkah yang pertama yaitu menentukan angka terbesar. Di karyawan Bella, angka terbesarnya yaitu 85 dalam penugasan menyiapkan pesanan online. Lalu pada karyawan Dila, skor terbesarnya yaitu 95 dalam kegiatan pengemasan. Lalu pada karyawan Ida, skor terbesarnya yaitu 78 pada kegiatan pengemasan juga. Lalu pada karyawan Novi, skornya yang terbesar adalah 88 dalam kegiatan penyortiran barang datang. Langkah selanjutnya yaitu langkah kedua, hitung deviasi dengan angka terkecil, di mana angka-angka terbesar tersebut di setiap kolomnya itu tadi sebagai pengurang skor-skor masing-masing. Jadi didapatkan hasil sebagai berikut pada tabel tersebut dan didapatkan deviasi dengan angka terkecilnya yaitu 5. Langkah yang ketiga yaitu mengamati sebaran angkanya, di mana pada kolom pertama yaitu kolom penyortiran barang datang didapatkan angka terkecil yaitu 0, di mana skor tersebut tetap karena yang dikurangi adalah 0. Yang kedua adalah pengemasan tetap karena angka terkecilnya adalah 0. Lalu tadi menyiapkan pesanan toko, angka terkecilnya yaitu 5, maka dapatkan hasil yang baru yaitu Bella 8, Dila mendapat skor 0, Ida mendapatkan skor 5, dan Novi mendapatkan skor 11. Lalu pada kolom menyiapkan pesanan online didapatkan angka yang sama, masih sama karena nilai atau skor terendah yaitu sebesar 0. Langkah yang keempat yaitu alokasi penugasan, di mana angka 0 tersebut menghasilkan penugasan yang paling optimal pada setiap karyawan, di mana karyawan Bella mendapatkan skor yang paling optimal dalam menyiapkan pesanan online. Karyawan Dila mendapatkan skor yang paling optimal pada menyiapkan pesanan toko, lalu karyawan Ida mendapatkan skor yang paling optimal pada pengemasan, dan karyawan Novi mendapatkan skor yang paling optimal pada kepenyortiran barang datang. Pada perhitungan dengan aplikasi POMQM Windows 4, didapatkan hasil yang sama seperti hasil perhitungan manual saya, yaitu Bella pada menyiapkan pesanan online, Dila menyiapkan pesanan toko, karyawan Ida menyiapkan pengemasan, dan Novi menyortir barang datang. Kesimpulan didapatkan dalam metode assignment atau penugasan atau penjadwalan di dalam Denisa Snack,
terdapat 4 karyawan, penugasan tersebut akan optimal dengan 4 karyawan yang telah dipertimbangkan oleh owner dari Sasnek. Didapatkan hasil dari metode penugasan di atas sebagai berikut, yaitu adalah karyawan Bella cocok dalam penugasan atau kegiatan usaha dalam menyiapkan pesanan online. Lalu ada karyawan Dila cocok dalam penugasan atau kegiatan usaha dalam menyiapkan pesanan toko. Lalu ada karyawan Ida cocok dalam penugasan atau kegiatan usaha dalam pengemasan. Yang terakhir ada karyawan Novi cocok dalam penugasan atau kegiatan usaha dalam penyortiran barang datang. Terima kasih, sekian video presentasi saya mengenai penugasan tentang inventory EOQ, inventory POQ, dan assignment dalam penugasan praktikum manajemen operasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.